Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini siang memasuki acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang ditunggu-tunggu yaitu seminar internasional Nasab Wali Songo yang akan dipresentasikan oleh para nakib dari 3 negara, dari 4 negara, dari Pakistan, dari Maroko, dari Malaysia, dan juga dari Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk para hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum saya memanggil para pemateri, mari kita sejenak membacakan sholawat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Gereng. Salatullah. Mohon juga kepada para presentator pemateri berkenan untuk memasuki tempat yang kita siapkan. Yang pertama Said Ali Abbas Al-Jilani dari Pakistan, kemudian Maulana Syarif Ahmad Muhibbin Abdullah Al-Murabiti Al-Hasani dari Maroko, dan Bunda Tun Susana, seorang perempuan hebat dari Malaysia, hadir ke Indonesia untuk memastikan para leluhur Wali Songo berdasarkan perspektif sejarah, penelitian dan kajian yang ada. Baik, dan pemateri yang berikutnya juga mohon berkenan kepada Kyai Haji Raden Ilzamuddin, kepada panitia untuk kursi cukup ya. Oh, dari Filipina ada satu lagi. Kepada panitia mohon berkenan untuk menambah 1 kursi lagi, karena ada pemateri juga dari Filipina. Oke, nanti perkenalkan Tengku Syaifah ya. Oke, Tengku Syaifah, Tengku Syarifah, luar biasa. Monggo Tengku Syarifah juga dimohon berkenan untuk Tengku Syarifah ya, berkenan menempatkan tempat yang disiapkan. Tengku Syarifah Maharani, Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, penerjemah pada ini siang adalah Al-Ustaz Fahrur Rahim dari Universitas Islam Malang. Beliau adalah prodi pendidikan bahasa Inggris. Baik, sebelum panel satu persatu daripada pemateri, sebelum pemateri 1 Akli Al-Mukarram Kyai Haji Ilzamuddin Sholeh dari Indonesia sekaligus mewakili DPP Naat, nanti akan dilanjut oleh pemateri-pemateri berikutnya. Oleh sebab itu, sebagai pengantar saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa izin para pemateri, fenomena nasab di Indonesia 1 tahun terakhir ini sungguh banyak memunculkan pemikiran-pemikiran spekulatif berdasarkan perspektif mereka masing-masing. Ada yang hanya sekedar menggunakan analisa metode yang dipakai oleh kelompok mereka ataupun yang lainnya. Di sini Naqabah Ansab Aulia Tis'ah ingin memastikan bahwa apa yang sudah dibicarakan, apa yang sudah dinyatakan, apa yang sudah disampaikan di berbagai forum, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat, itu semuanya benar berdasarkan fakta, data,
dan berdasarkan metode pendekatan-pendekatan ilmiah, sehingga bisa kita saksikan bersama semua pengurus, bagian-bagian pengurus, mulai dari DPP, DPW, DPC, semuanya diisi oleh orang-orang yang memang mempunyai kompetensi, punya kapasitas. Dalam hal ini ingin memastikan bahwa semua data yang berkaitan dengan silsilah ini, bagaimana semua yang dimiliki Naat adalah terkonfirmasi benar. Oleh sebab itu hari ini hadir, nanti akan membicarakan bagaimana Wali Songo, keturunan Wali Songo di Indonesia, bagaimana kiprah Wali Songo, bagaimana nasib Wali Songo. Ini nanti akan dibicarakan oleh Al-Mukarram Kyai Haji Ilsamuddin Soleh. Kemudian nanti dilanjut oleh Bunda Tun Susana. Beliau seorang peneliti, seorang pencari fakta di Asia Tenggara. Bahkan kemarin mampu mengkonsolidasi, mampu mengumpulkan zuriyah kekerabatan Jumadil Kubro di Malaysia yang dihadiri oleh banyak negara. Dan pelopornya adalah pemateri kita hari ini, yakni Bunda Tun Susana. Kemudian tepuk tangan dulu ya. Selanjutnya nanti pemateri yang berikutnya adalah Tengku Syarifah Maharani dari Mindanao Darussalam. Ini juga akan mewarnai, akan memberikan beberapa informasi, beberapa data terkait kiprah Wali Songo, terkait silsilah Jumadil Kubro dari bawah hingga atas, sehingga hari ini persoalan nasab Wali Songo dan juga nasib kita insya Allah. Saking semangatnya nanti akan dibahas oleh Bunda Tengku Syarifah Maharani. Saya tahu beliau ini kemarin di Malaysia bahasanya English language, bahasa Inggris. Kalau saya bahasa Inggrisnya Madura English. Madura English. Oke, nanti satu persatu kita panel. Kemudian selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Sayyid Ali Abbas Al-Jilani Al-Hasani. Beliau adalah nakib pemateri termuda di tempat ini dan paling ganteng ya. Kemudian nanti beliau akan menyampaikan bagaimana Jumadil Kubro ke atas hingga Rasulullah. Dan juga akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya, yakni Sayyid Maulana Syarif Ahmad Muhib bin Abdullah Al-Murabiti Al-Hasani dari Maroko. Beliau juga paling sepuh di tempat ini. Paling sepuh ya, 63. Ya, saya baca kemarin itu di paspornya lahir 64 ya, 64. Kalau Sayyid Ali Abbas ini 1998. Iya. Oke, untuk itu saya dipersilakan sebelum satu persatu presentasi untuk Ustadz Fahru Rosi menyampaikan beberapa hal apa yang menjadi pengantar saya tadi. Dipersilakan. Yai, sampaikan. Right, thank you very much for your nice attention, ladies and gentlemen. I would like to emphasize again that the moderators has already explained more about our agenda today, and we are going to talk more about the urgency of clarity of the lineage and its influence on civilization of the nations. For the first ones, I think the speaker will be led by Dr. Tun Susana from Malaysia, and the second speaker from Philippines. Yes, from Philippines, and the third speaker will be led by Sayyid Ali Abbas, and from Pakistan, and the next one is that Maulana Sharif Ahmad Muhib from
Morocco will be the last speaker of this international seminar. And the first speaker will be led by the General Chairman of NAAD of NAAD in Indonesia, Kiai Haji Syarif Ilzamuddin Soleh Al-Inzami. Thank you so much. Baik, saya selanjutnya dipersilakan untuk pemateri pertama. Saya berikan waktu kepada Kiai Haji Raden Ilzamuddin Soleh, dipersilakan. Presentasi saya tolong disiapkan. Operator, kalau bisa operator dari NAAD biar searah satu tujuan. Untuk laptop operator presentasinya. Nah, mana ini? Terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Langsung saja karena kita diberi waktu, saya mewakili NAAD hasil riset tim 9 NAAD selama ini tentang Wali Songo, baik yang Al-Husaini ataupun yang Al-Hasani, akan mempresentasikan dengan judul sebagai berikut. Risalah Wali Songo berdasarkan manuskrip Jawa, manuskrip Yunan, dan manuskrip Bukhara. Nih yang penting, bukan kata saya, kata manuskrip Yunan, manuskrip Jawa, Yunan, Bukhara. Sehingga kalau mau komplain jangan komplain saya, nanti komplain ke manuskrip. Untuk translator sambil lalu dibisik-bisiki biar tahu nanti anunya apa maksud saya itu. Baik, lanjut. Sudah tahu profil organisasi NAAD, terus lanjut. Nah, ini NAAD waktu deklarasi NAAD dulu tahun 2017. Lanjut lagi. Nah, ini bagi yang baru bergabung di NAAD, ini cikal bakal NAAD. NAAD berdiri tahun 2017, jauh sebelum adanya polemik nasab. Sehingga jika ada statement NAAD berdiri karena ada polemik nasab, itu adalah suatu kekeliruan yang sangat fatal. Ini buktinya. Lihat, ini wajah wakil ketua yang pakai baju hijau itu, masih culun sekali. 2000, masih satu istrinya beliau, sekarang sudah 3. Ya. Itu masih satu. Ya, ini bukti bahwa NAAD berdiri 2017 bukan bermaksud merungkatkan nasab seseorang, bukan NAAD berdiri bukan untuk caci maki, tapi NAAD berdiri untuk menyatukan yang terserak, menyambung silaturahim. Ini tujuan NAAD. Lanjut. Nah, ini mengumpulkan yang terserak, menanam, tidak hanya memanen. Ini visi utama NAAD. Lanjut. Nah, ini pengurus, beliau yang melantik saya, beliau pengasuh pondok pesantren Sidogiri, ketua dewan mustasyar, beliau Rois Suriah Kiai Hasan Malik yang sekarang pakai koprah hitam ini, tidak mau ke katanya pakai preman saja. Tadi setelah saya tanya, yang terakhir saya. Lanjut, dewan pengurus. Nah, ini LP3SN, ini bagian nasab, ini tugasnya. Ayo lanjut. Nah, ini juga bukti bahwa NAAD ini berdasarkan manuskrip yang didapat oleh NAAD sejak tahun 2019. Ini ifbat dari Naqabah Sadatil Ashraf bil Mamlakal Maghribi Asy-Syarifah yang dikeluarkan oleh Naqib Maulai Muhammad Rashid tahun 2019. Ini sudah jelas bahwa NAAD ini lain jalur dengan para habaib. NAAD ini bukan al-madhan. Ini buktinya sejak 2019, bukan karena ada polemik nasab kemudian NAAD lari dari al-madhan, bukan.
Bayangkan 2017, 18, 19, 5 tahun sebelum polemik nasab, Naat sudah tidak keazbathan silsilah pada Wali Songo ini. Lanjut. Nah, ini syahadat dari Naqab Ashraf Pakistan yang barusan 2024. Nih, dari Syekh Jamaluddin Al-Kabir, Naqabah Pakistan. Lanjut. Ini dari juga Syekh Jalaluddin yang makamnya ada di makam Dowo Doromukti. Ternyata beliau itu saudara daripada Jumadil Kubro. Menurut mana? Menurut manuskrip Yunan yang datanya sebentar lagi akan kita saksikan bersama. Ini, lanjut. Nah, tuh. Naat ingat ya. Naat tidak pernah mengisbat nasab Wali Songo ke atas. Sesuai dengan anggaran dasar Naat. Yang mengisbat Wali Songo ke atas itu adalah para nakib-nakib internasional ini. Ketika ada permasalahan tentang nasab Wali Songo, katakanlah ada selisih nama, ada beda nama tentang nama-nama pada kakek-kakek Maulana Jumadil Kubro atau kakek-kakek Maulana Ishaq bin Junaid, itu bukan urusan Naat, itu urusan Naqabah yang mengisbat. Makanya kita datangkan Naqabah nakib internasional itu agar supaya jelas semuanya bahwa kita ini tidak mengarang, bahwa mereka yang mengisbat Wali Songo itu. Adapun Naat mengisbat dari kita yang hidup ini sampai kepada Wali Songo. Makanya panjenengan semua yang punya susur galur kepada Wali Songo, baik jalur laki-laki atau jalur perempuan, laki-lakinya ke Mataram, laki-lakinya ke Cina, laki-lakinya kemana saja, tapi dari garis ibu masih bersusur galur kepada Wali Songo dan kerabatnya, silahkan minta isbat nasab kepada Naat, dan Naat siap kapanpun. Ingat sampai Wali Songo, adapun Wali Songo ke atas, Naat menggunakan metode istilhaq, yaitu menggandeng isbat Maulana Ishaq bin Junaid dan isbat Jumadil Kubro digandeng dengan isbat yang dikeluarkan oleh Naat. Kalau mau langsung boleh nanti. Ini kita sudah ada kerjasama dengan nakib Pakistan agar supaya membuat tidak usah pakai 2 syahadah, 1 syahadah disatukan. Ada nanti tanda tangannya ada Naat dan juga nakib Pakistan. Semoga nanti Maroko juga demikian. Amin. Lanjut. Ini leluhur Wali Songo sejak tahun 2000-an. Ini kita terlena dengan keazbathan. Kita semua terlena bahwa kita ini Wali Songo, jangankan di Indonesia, di Malaysia juga seperti itu. Tahun 2000, 2001, 2002 semuanya Wali Songo disusur galurkan kepada Said Abdullah bin Abdul Malik Azbathan yang bersumber daripada kitab Samsud Dhakhirah. Padahal kita ini punya manuskrip. Naat ada 3 peti manuskrip. Contohnya sebentar lagi saya display. Semuanya tidak bersusur galur pada Azbathan. Tidak ada yang seperti itu. Baru 2018 kita sadar, kita dibuka hati kita oleh Allah, ternyata Wali Songo tidak ke Azbathan, jalur sendiri. Terus lanjut. Nah, pembahasan, mari kita bahas silsilah Wali Songo berdasarkan manuskrip Madura tahun 1800, yang tertua di Madura itu tahun 1624 Masehi, yang termuda tahun 1800-an. Sedangkan manuskrip Yunan tahun 1600-700, manuskrip Bukhara ini abad 15 dan 16, ini lebih tua lagi, dan juga disertai dengan data-data pendukung. Mari kita kupas satu persatu. Ayo kita buka manuskrip Jawa biar panjenengan tahu. Lanjut. Nah, ini kita temukan di Pamekasan manuskrip tahun 1800. Manuskrip pendek tertulis bahwa langsung aja Syekh Jumadil Akbar bin Zainul Husain bin Jumadil Kubra bin Zainul Alim bin Zainul Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah Muhammad. Silsilah pendek semuanya pakai gelar, yang tidak pakai gelar hanya di atasnya yaitu Husain, Zainul Husain. Nomor 6 Zainul Husain. Nah, jadi ada titik terang bahwa Jumadil Kubra atau kakek Ibrahim Asmara itu bernama Husain.
Itu intinya. Ke atasnya kemana Husain? Kita cari ke manuskrip di daerah tempat kelahirannya. Ayo lanjut. Nah ini manuskrip Semdang. Nah, manuskrip Pangkalan juga ditemukan itu. Aputra Syekh Jabir Akbar, Husain aputra Syekh Jabir Akbar. Husain juga berputra Syekh Jabir Akbar. Jelas. Ke atasnya Zainul Husain, Zainul Alim, nama-nama yang kata nakib Pakistan. Setelah saya tanya, is this correct? No brother, this is incorrect all. When I asked the field of manuscript Jawa to nakib Pakistan, my friend, namely Said Ali Abbas, he answered that it is not correct all. The name in manuscript Java is not correct, right? Dikit-dikit bahasa Inggris. Ya, little kata orang Madura, little is Inggris. Lanjut. And then ini lagi manuskrip pada kertas daluang yang lebih tua lagi. Syekh Jumadil Akbar aputra Syekh Maulana Ishaq aputra. Sama ini ada bin Husain bin Jumadil Kubra. Nah, ke atas. Semuanya sama-sama benar. Banyak manuskrip seperti itu. Bahkan kemarin saya di rumah Mas Erwin, buku kuno. Beliau itu seorang kolektor di Sidoarjo. Saya baca bin Husain, semua naskah seperti itu bin Husain. Bukan bin Jalaluddin, bin Abdullah bin Abdul Malik, bukan, tapi bin Husain. Dari mana Jalaluddin ini datangnya? Saya kok dah habis pikir. Ayo, untuk ini. Terus kemudian, lantas Husain ini siapa? Nah, ini manuskrip Yunan tahun 1600 sampai 1700. Ini menulis silsilah Jamaluddin Al-Kabir. Ini. Lai Subhan ada yang merah-merah itu ya? Tidak ada. Apa itu? Laser. Oh, his name is Laser. Loh, mana bunda? Tidak tembus. Ini. Nih. Di sini Husain di manuskrip Yunan tahun 1600 sekian. Ini saya tanya tadi kepada Said Ali Abbas, wahai my brother, I ask you, is this manuscript only one or banyak halaman? Bahasa Inggris begitu. Ada how many paper? 600 paper, ada 600 halaman manuskrip Yunan ini cuma diambil satu oleh nakib Pakistan. Jadi banyak, bukan hanya satu. Kalau saya hanya satu mungkin terkesan editan, tapi dilihat dari modelnya ini jelas model Cina tulisannya. Di sini tertulis Sayyid Jamaluddin bin Husain bin Nasruddin bin Syamsuddin bin Kamaluddin bin Syamsuddin Umar Al-Bukhari bin Imamuddin. Ini jelas manuskrip tahun 1600-700. Lalu kemudian ke atasnya bagaimana? Ke atasnya adalah lanjut lagi diteruskan oleh manuskrip Bukhara. Lanjut. Saya singkat-singkat saja. Naskah kuno ini abad ke-16 yang ditemukan di wilayah Badakhshan, Tajikistan milik Sadat Al-Bukhari. Di dalamnya disebutkan nama Sayyid Syamsuddin Umar Al-Bukhari putra Sayyid Imamuddin. Ini ditemukan di Badakhshan, Tajikistan. Bayangkan. Ya, saya secara rohani mungkin sampai ke sana, tapi secara fisik masih belum. Di sini sudah jelas. Lanjut lagi. Nah, ini juga sama lanjutannya. Manuskrip Bukhara lanjutannya yang tadi itu tetap dari Sayyid Syamsuddin Umar, Imamuddin Muhammad An-Naqi, terus sampai ke Musa Al-Khalid. Lanjut. Nah, naskah lama akhir abad ke-16 milik Sayyid Burhanuddin Sulaiman Al-Qadri Al-Bukhari dan dia itu saudaranya Sayyid Syamsuddin Umar, ditemukan di wilayah Bukhara, Uzbekistan, yang merupakan milik Sadat Al-Bukhari. Ini abad 16. Di situ tertulis Sayyid Burhanuddin Sulaiman, ini saudaranya Sayyid Syamsuddin Umar Al-Bukhari bin Imamuddin bin Qasim bin Muhammad Sya'ban bin Ahmad Balaqi bin Husain Al-Khalwati bin Muhammad Al-Hakim bin Ali Akbar bin Muhammad Al-Askari Al-Ba'aj
bin Ali Al-Hadi An-Naqi bin Muhammad At-Taqi Al-Jawad bin Sayyid Ali Ridha bin Sayyid Musa Al-Qadim bin Sayyid Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Sayyid Ali Zainal Abidin bin Sayyid Al-Husain bin Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di manuskrip tua abad ke-16. Lanjut. Nah, ini adalah halaman manuskrip dari buku Al-Ansab yang ditemukan di desa Sukhar, tempat tinggalnya di Kogon, wilayah Bukhara, ditulis pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17, disimpan di arsip Institut Sejarah Uzbekistan. Buku ini tentang garis keturunan nasab Tarikat Naqsabandi, Syekh Amir Hulay. Beliau silsilahnya. Jadi Syekh Jumatil Kubra ini ada korelasi dengan Tarikat Naqsabandi. Bahkan di babat tanah Jawa, Sunan Giri winulang ngaji teng Sunan Ampel putus sadayane, lengkap sadayane, putus ilmu tarekat, hakikat dan makrifat. Sunan Ampel kemudian di situ mengulang Tariqah Suluk Naqsabandi, itu di babat tanah Jawa. Mengapa Naqsabandi? Karena ada kakek bersama dengan Amir Kulai di situ. Di situ jelas. Amir Kulan, lanjut belum. Yang barusan bin Amir Hamzah bin Jalaluddin bin Honad bin Burhanuddin bin Amir Abdullah bin Zain Abdin bin Zainul Abidin bin Amir Qasim. Ketemu di Amir Qasim, Syed Qasim bin Sya'ban bin Amir Burhanuddin Muhammad bin Ahmad Balaki sampai sama ke atasnya dengan silsilah daripada Maulana Jumatil Kubra. Ini berdasarkan manuskrip kita. Terus kemudian pertanyaannya, apakah benar Husain ini kuncinya pada Husain? Husain yang ditemukan di tanah Jawa ini, Husain yang ditulis oleh manuskrip Jawa dan manuskrip Madura ini adalah orang yang sama dengan Husain yang ditulis di Cina tersebut. Kita ada data pendukungnya, yaitu lanjut. Nah, ada kesamaan budaya. Nih, Muslimah Bukhara lihat cara berpakaiannya, ini orang dulu sama dengan nenek-nenek kita. Ya, Bunda, di Malaysia orang dulu nenek-nenek kita pakai busana seperti itu, Bunda. Ya, Bunda tuh. Sama. Itu Muslimah Jawa, Muslimah Cina, Muslimah India. Brother, Syed Ali Abbas, brother. You're behind the Muslimah in India. The old. Same with Japanese Muslimah and Bukhara Muslimah. The way of use the clothes. Apalagi ini suku Uyghur sama dengan orang Madura cara pakainya. Suku Uyghur yang bawah pojok ini cara kerudungnya seperti orang Basian, seperti orang Pamekasan, Sampang, Sumeneb, sama seperti itu cara berpakaiannya di Uyghur. Ini ya. Dan banyak kesamaan budaya-budaya yang lain. Nah, ini faktor yang membuat faktor pendukung yang mengatakan bahwa Husain yang dimaksud betul itu adalah Husain yang sesuai dengan manuskrip yang ada di Cina, di Yunan tersebut. Lanjut. Nah, kesamaan lisan. Nah, ini sering diinterpretasikan oleh orang hanya karena kesamaan lisan langsung dia dikatakan sebagai bin. Ini tidak benar. Perlu dikaji dulu. Lantas contoh, apakah saya hanya karena punya HP Oppo A56 dan orang itu punya Oppo A56 lantas kemudian dikatakan saudara? Kan tidak. Perlu dikaji. Bin-binnya perlu data lanjutan, bin-binnya secara sore, jangan hanya kesamaan nama langsung dikatakan bin. Nah, ini Sultan Samudra Pasai dan Maulana Malik Ibrahim Gresik ini batu nisannya made in Gujarat. Made in Gujarat. Nah, menurut naskah Kelantan of Empire, di situ tertulis Jumatil Kubra menikah dengan Putri Cendana. Jumatil Kubra menikah dengan Putri Linang Cahya.
binti Sultan Mahmud di Kesultanan Cermin, Jeddah, Malaysia. Nah, sementara itu di sisi lain Sultan Mahmud punya anak perempuan bernama Dewi Putri Cendana yang dididik oleh Sultan Malik As-Saleh. Jadi Jumadil Kubro ini apa ya? Istrinya Jumadil Kubro dengan istrinya Sultan Malik As-Saleh itu saudara, sama-sama putranya Sultan Mahmud. Luwai, saudara Luwai, istrinya sama, sehingga memang ada kekerabatan. Mengapa? Sementara Jumadil Kubro punya cucu, dalam manuskrip Kelantan itu punya cucu Maulana Malik Ibrahim, sementara Maulana Malik Ibrahim ini sama nisannya dengan Malik As-Saleh. Mengapa nggak sama? Karena Pak Uwa atau di kakek, karena kakek dari ibunya. Datanya ada kita di Kelantan of Empire. Lanjut. Kesamaan madhab menurut Babat Pajang membuka tabir sejarah yang terabaikan bahwa Kesultanan Demak Bintara selama 70 tahun sebelum bermadhab Syafi'i terlebih dahulu menganut madhab Hanafi. Bukan kata saya, tapi menurut Babat Pajang. Bahkan ada manuskrip Semenep yang mengatakan bahwa Maulana Jumadil Kubro ala madhabil Hanafi, Maulana Ibrahim Asbara, Maulana Ibrahim wa ala madhabil Hanafi. Ada manuskripnya. Di samping bukunya Profesor Slamet Mulyana tidak kita tampilkan karena katanya kontroversi, dan juga naskah Sampokong tidak kita tampilkan karena kontroversi. Kita ambil data-data yang lain. Ini. Lanjut. Nah, migration map kita tidak usah menguji single nukleotida, kita tidak usah menguji haplogroup karena sampai sekarang masih debatable. Kita yang tidak debatable itu adalah migration map DNA. Itu semuanya kita ambil yang laki-laki dari Jumadil Kubro lewat Kunming. Itu yang di atas itu sebelum lingkaran itu Kunming. Sementara ketika saya ke Yunan, makam daripada Syed Al-Ajal Syamsuddin Umar Al-Bukhari itu ada di wilayah Kunming. Kunming. Ini. Lanjut. Nah, ini pembahasannya sebenarnya ini sudah saya bahas tadi, sudah langsung pembahasan Ibrahim Asmara. Lanjut. Lanjut. Nah, Husain bin Nasruddin dalam manuskrip Yunan tertulis bahwa Syekh Husain putra Syekh Nasruddin ini punya putra 7. Satu Ummu Kulthum. Ummu Kulthum ini satu Ummu Kulthum ya, your grandmother Ummu Kulthum. Nah, Fatimah or Ummu Kulthum your grandmother. Fatimah. Putra kedua Jamaluddin Al-Kabir, jelas di manuskrip tadi. Ketika Sayyid Ziyauddin ini keturunannya saya tidak tahu di mana keturunannya ini. Terus keempat Sayyidah Fatimah menikah Sayyid Fauruzuddin Al-Jilani menurunkan Sayyid Ali Abbas ini. Keturunannya ada di Pakistan. Dulu masih Al-Hind, Hindustan dulu. Terus yang kelima Sayyid Abdul Aziz juga kita tidak tahu keturunannya. Keenam Sayyid Nuruddin Hasan. Ketujuh Sayyid Jalaluddin. Dalam Babat Tuban tertulis bahwa Raden Abdurrahman Arya Teja, Raden Abdurrahman itu setelah dengan istri yang pertama dari Manila, Filipina, menikah dengan Raden Ayu Arya Teja, putri Raden Aryu, putra Raden Arya Dikoro, lalu bergelar Arya Teja. Abdurrahman itu kemudian menjadi Bupati Tuban bergelar Arya Teja. Beliau Abdurrahman itu putranya Syekh Jalaluddin Yai Makam Dawa yang masih kerabat dengan Sunan Ampel. Ternyata ini Jalaluddin ini, dan di data Cina tidak tertulis Jalaluddin sama Jamaluddin tidak tertulis. Yang Ziyauddin ada, Abdul Aziz ada sepertinya. Yang Jalaluddin tidak ada. Ini terus lanjut.
Lanjut, Syed Ajal nanti bukan urusan saya, urusan Syed Abbas. Terus. Lanjut. Nah sekarang berdasarkan manuskrip Jawa, Serat Pandangan Tapas Darah Talim Jogja, Maulana Jumadil Kubra berkota 21 orang. Kemudian ditambahi berdasarkan data Kelantan, ditambahi Ali Nurul Alam dan Barakat Zainal Alim. Itu data Kelantan. Totalnya 23 sementara yang tercover, tapi menurut data orang Jawa itu ada 21 orang. Satu Maulana Sultan Tajuddin Ahmad Al-Kubra, dua Maulana Sultan Muhyiddin Muhammad Al-Kubra, tiga Siti Rahimah, empat Maulana Abu Ahmad Ishaq Imam Pasai. Ini yang distorsi. Manuskrip Madura, manuskrip tahun 1700 menulis Sunan Giri bin Maulana Ishaq nomor 4 ini, Imam Pasai ini. Tapi oleh Serat Wali Sana yang ditulis tahun 1490 Masehi dibantah bahwa Ibrahim Asmoro ini dengan Maulana Ishaq itu bukan saudara kandung, tapi saudara ipar. Saudara ipar. 5. Maulana An Ibrahim Asmara, ayah Sunan Ampel. 6. Syekh Samsuddin. 7. Syekh Arif, Syekh Samsud Tabaris alias Muhammad Kebungsuan, datuknya daripada Kanda Tengku Maharani, Syekh Muhammad Kebungsuan. Syekh Latif, Syekh Hasan Ali, Syekh Hasan Besari, Syekh Ibrahim As'ari. Ibrahim As'ari ini makamnya ada di Jawa. Juga Abdullah As'ari, Sunan Bejagung makamnya ada di Jawa. Nah, putri yang nomor 4 ini namanya Siti Zainab. Ini yang bikin bingung. Siti Zainab Romo Hangsal Syekh Ishaq bin Junaid. Jadi Jumadil Kubra itu punya putra nomor 4 Maulana Abu Ishaq Imam Pasai, punya putri nomor 14 Siti Zainab menikah dengan Maulana Ishaq bin Junaid. Jadi anaknya bernama Ishaq, mantunya juga bernama Ishaq, sehingga setelah 300 tahun kemudian dikira Sunan Giri itu anaknya yang Ishaq, putranya Ishaq yang anak, ternyata putranya Ishaq yang mantu. Dari mana? Dari Serat Wali Sana sumbernya kita. Itu. Nah, Maulana Ishaq bin Junaid ini kakek daripada Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, yang nasabnya bersambung kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Adapun Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga nasabnya bersambung kepada Said Musa Al-Kadhim Al-Husaidi. Nah, jadi Wali Songo ada 2. Coba buka terakhir. Tabel, lanjut. Ini cara mengajukan syahadah nanti gampang. Lanjut. Tak ada. Jadi secara umum Wali Songo itu nasabnya terbagi 2. Ada yang Al-Hasani, Al-Jilani, dan ada yang Al-Husaini. Yang Hasani adalah Sunan Giri, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Terus yang Al-Husaini, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Muria, dan Sunan Kalijaga. Mungkin ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wahul bafi ila qutrandik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.